Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu ketiga setelah Paskah. Salah satu pertanyaan paling klasik yang diajukan oleh manusia adalah, apabila Tuhan itu begitu pengasih, mengapa Ia mengizinkan masalah, kesulitan, dan persoalan terjadi di dalam hidupku? Ada begitu banyak jawaban dan penjelasan yang dapat kita cari mengenai hal tersebut. Namun satu hal yang hendak kita mengerti, bahwa salah satu alasannya adalah bahwa hal-hal tersebut merupakan cara Tuhan untuk memproses agar kita terus-menerus dipulihkan, naik level, dan mencapai tujuan hidup kita, yaitu semakin serupa dengan gambarnya. Untuk setiap masalah, kesulitan dan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi merupakan cara yang Tuhan gunakan untuk memproses kita, mengubahkan dan memperbaharui hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita di dunia adalah sebuah bentuk kehidupan yang tanpa kesulitan. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, maka kita bisa menjalani kesulitan apapun dengan damai sejahtera dan kuat hati, karena Dia telah mengalahkan dunia. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Mari puji Tuhan Maha Kasih dengan nyanyian syukur. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu akan memulai ibadah kami pada hari ini
Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Amin. Jemaat, mari kita membaca 95 ayat 1 sampai 11 dengan berbalasan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus. Kami boleh bersekutu di sekitar firman Tuhan, di dalam ibadah keluarga GPIB Nasaret pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat, pengertian, agar kami dapat menghayati, kami dapat mengerti firman Tuhan yang ditaburkan, dan firman ini menjadi kekuatan bagi iman di dalam kami menjalani kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat
yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 hingga ayat 9 yang menyatakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan Alkitab kita ini di pasal 9 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Saulus bertobat. Perikopnya dari pasal 9 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 bagian A. Proses pertobatan Saulus. Saulus, nama ini dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani, Saul. Kita ingat Raja Saul, ya itu dalam bahasa Ibrani disebut Saul. Tapi kalau di dalam tulisan Yunani, ditulisnya Saulus. Itu mempunyai arti yang sama, Saul dengan Saulus. Artinya si kecil. Sama seperti nama Yesus. Yesus itu nama dalam bahasa Yunani, Yesus. Tapi kalau penulisannya dalam bahasa Ibrani, Yesua. Atau panjangnya Yehosua. Allah adalah juru selamat. Jadi orang Israel itu namanya bisa ditulis dalam bentuk Ibrani atau Yahudi atau dalam bentuk Yunani. Nama Saulus ini kalau di orang Yunani sendiri, untuk orang Yunani namanya biasanya ditulis Paulus. Paulus dengan Saulus itu sama, mempunyai arti yang sama. Orang Yunani, yang bangsa Yunani sendiri ya, menyebut Saulus itu Paulus. Itu nama yang sama, mempunyai pengertian yang sama. Nah, Saulus sendiri dilahirkan di Tarsus. Tarsus ini wilayah yang jauh dari provinsi Yudea di mana Yerusalem ada. Itu di daerah Kilikia, Tarsus, daerah Tarsus, tempat kelahiran Saulus. Saulus ini orang Yahudi asli, cuma mereka diaspora, tinggal di luar kota atau daerah Yahudi, tinggalnya di Tarsus. Namun orang tuanya itu asli Yahudi, bapak ibunya itu asli Yahudi. Orang tua dari
Saulus yang nanti berubah menjadi Paulus. Kalau diurut, orang Yahudi itu bisa mengurut keturunannya dari suku mana. Nah, Saulus ini dari suku Benyamin. Latar belakang sukunya, dia dari suku Benyamin, dan semasa kecilnya karena tinggal di kota Tarsus, itu kotanya orang Romawi, Yunani. Nah, dia dididik dalam budaya, ya budaya masyarakat di kota Tarsus itu adalah budaya Yunani. Jadi dia sangat Yunani dan Romawi. Jadi dia sangat dekat, sangat mengerti budaya, bahasa orang Yunani, Romawi. Karena Saulus sendiri dan orang tuanya itu punya keluarga negaraan, walaupun mereka Yahudi, mereka punya keluarga negaraan Romawi. Itu sangat membanggakan. Orang mempunyai keluarga negaraan Romawi itu punya keistimewaan. Ya, oleh karena penguasa saat itu adalah Romawi yang juga menjajah daerah-daerah lainnya, termasuk daerah Israel itu ada dalam jajahan Romawi. Sehingga orang yang punya keluarga negaraan Romawi itu punya hak istimewa. Nah, setelah besar, Saulus ini dikirim orang tuanya untuk belajar hukum Tuhan, hukum Taurat. Nah, belajarnya ke Yerusalem. Ia dikirim orang tuanya dari Tarsus ke Yerusalem untuk belajar hukum Taurat di sana. Dan gurunya yang mendidik, membina dia itu mantan imam besar, namanya Gamaliel. Jadi tidak sembarangan guru dari Saulus ini. Itu latar belakang dari Saulus. Yang kita baca dalam pasal 9 ini kisah pertobatannya. Kisah pertobatan dari Saulus yang adalah seorang penindas, penganiaya orang Kristen. Yang nanti di kemudian hari ia memang menjadi seorang penginjil yang terkemuka. Namun latar belakangnya memang sungguh ya, mengenaskan bagi kita karena dia seorang penganiaya. Bahkan dia ikut setuju menjatuhkan hukuman mati untuk Stefanus. Kalau kita baca di Alkitab kita di Kisah Para Rasul sebelumnya di Pasal 8 ayat 1 ada catatan di situ, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Jadi waktu Stefanus ini seorang diaken yang diangkat untuk melayani orang-orang yang susah dalam kehidupan persekutuan Kristen. Tetapi kemudian dia bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias di dalam mahkamah agama Yahudi, yaitu Sanhedrin. Nah, agaknya Rasul Paulus ini anggota mahkamah agama. Dan dia juga setuju untuk Stefanus dihukum mati. Nah, hukuman mati cara Yahudi, cara Sanhedrin, hukuman matinya harus rajam, yaitu dilempar batu. Kalau cara Romawi, kalau orang dijatuhi hukuman mati, bukan dirajam, tapi disalib. Kalau dia seorang kriminal, pemberontak, hukuman matinya harus cara disalib. Supaya orang yang lalu lalang akan lihat, wah ini pemberontak ini. Karena itu matinya mengenaskan, matinya disalib. Ya, itu yang
melatar belakangi Saulus bahwa ia seorang yang memang bersemangat untuk menjadi pembela agama. Dia benar-benar mau membela agama Yahudi dari orang-orang Kristen yang menurut mereka saat itu orang Kristen pengikut Kristus ini sesat dan harus ditangkap. Kalau tidak, ya kesesatan itu akan menjalar kemana-mana. Dan pertobatan Saulus ini dimulai ketika ia berinisiatif untuk menangkap orang Kristen di kota lain, di wilayah lain, yaitu Damsyik. Damsyik itu kalau zaman sekarang Damaskus, ada di wilayah negara Syria, kota Damaskus. Rasul Paulus menerima kuasa, surat kuasa dari imam besar untuk menangkap orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Dan surat kuasa yang didapatnya adalah untuk menangkap orang-orang Kristen yang berada di kota Damsyik. Jarak Yerusalem dengan Damsyik itu 205 kilometer. Alangkah jauhnya. Kalau kita bandingkan jarak ke Bogor, ya mungkin 70 kilometer. Kalau ke Bandung sekitar 120-130 kilometer. Jadi lewat lagi 200-an kilometer, 205 kilometer. Tapi karena semangat yang membara, menyala-nyala untuk menangkapi orang Kristen. Sebenarnya Rasul Paulus mau membela Yahudi, agama Yahudi. Tetapi ya, dia tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan itu bukannya membela Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi selanjutnya adalah bahwa dalam perjalanan ke Damsyik itu, sebelum memasuki kota Damsyik, terjadilah sesuatu yang menggemparkan rombongan Saulus. Tetapi hanya Saulus saja yang menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba ada cahaya, blub, cahaya ya lebih terang dari kilat. Karena cahaya itu membutakan matanya Saulus. Bukan cuma cahaya di perjalanan itu, tetapi juga suara. Bukan cahaya saja, tetapi juga suara. Suara yang memanggil-manggil namanya. Yang menjadi perhatian ini Saulus, sedangkan rombongan lainnya tidak. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Karena tidak ada orangnya, tapi ada suaranya. Saulus kemudian menjawab, "Siapakah engkau?" "Tuhan." Ya, karena suara itu bukan berasal dari orang-orang yang rombongannya. Dan dalam pikirannya itu berasal dari langit, berasal dari sorga, pasti itu suara Tuhan. Dan itulah kemudian yang terjadi, bahwa suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan inilah proses pertobatan Saulus sedang terjadi. Lewat cahaya, penampakan cahaya, lewat suara tersebut, dan terjadi percakapan, dialog antara Saulus dengan suara tersebut. Dan di situ Saulus diperintahkan untuk pergi memasuki kota Damsyik. Kota Damsyik, nanti di sana Tuhan akan mengatakan
apa yang harus diperbuat. Karena ada perintah dari suara tersebut untuk ia memasuki kota Damsyik dan menantikan apa yang rencana yang akan dibuat untuk Saulus dari Tuhan. Kemudian ya tentu dengan perasaan bermacam-macam di dalam hati Saulus, ia pun mau bangkit untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh suara tersebut. Tetapi apa yang terjadi di dalam pembacaan Alkitab kita, sementara mereka masih termangu-mangu, temannya masih terkaget-kaget, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mendengar suara tapi tidak ada seseorang pun yang mengucapkannya. Namun Saulus pun kemudian mendengar perintah itu dan melakukannya. Ia mau berdiri, tetapi ketika ia membuka matanya, ia tidak dapat melihat. Ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia telah menjadi buta. Ia mau melakukan perintah itu untuk masuk ke kota Damsyik, untuk menantikan apa yang akan Tuhan sendiri perbuat, rencanakan bagi dia. Tetapi apa daya, Saulus telah menjadi buta. Ya, karena itulah teman-temannya menuntun dia. Teman-temannya yang lain menuntun dia untuk memasuki kota Damsyik tersebut. Saulus dalam proses pertobatan ini bukan cuma mengalami kebutaan, tetapi juga kelaparan dan kehausan. Ia tidak dapat makan, tidak dapat minum, bukan sehari 2 hari. Catatan di ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah proses yang dialami oleh Saulus dalam pertobatannya. Tuhan memang punya rancangan, punya rencana bagi Saulus. Di dalam pembacaan Alkitab selanjutnya, kalau kita nanti membaca, rancangan Tuhan untuk Saulus ini, bahwa Tuhan akan memakai Saulus menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi proses yang sedang dialami Saulus dalam perjalanan ke Damsyik ini, dari rancangan yang sudah matang, rancangan Saulus dan rombongan yang sudah matang untuk menangkap, menganiaya, memenjarakan orang-orang Kristen, rancangan mereka ini kemudian dijungkir balikan. Dan Tuhan membuatkan rancangan yang baru untuk Saulus. Ia akan menjadi alat di tangan Tuhan, alat pilihan Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan, memberitakan keselamatan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah proses yang dialami. Proses yang dialami oleh Saulus, bagaimana Tuhan memakai dia menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Saulus kemudian, ya, dengan peristiwa ini, percakapan Tuhan dengan Saulus kemudian ditetapkan menjadi rasul. Sama seperti murid-murid Yesus yang lain ditetapkan sebagai rasul. Rasul itu duta, utusan Tuhan. Kepada bangsa-bangsa lain, Rasul Paulus diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, kabar sukacita. Karena memang Rasul Paulus dibesarkan dan cukup menguasai budaya maupun bahasa Yunani, Romawi, sehingga ketika ia diutus kepada bangsa-bangsa yang lain, ia dapat lebih
mengenal, ia dapat lebih melakukan pendekatan kepada bangsa yang di luar Yahudi. Ya, bangsa-bangsa yang Yahudi itu tugas dari rasul-rasul yang lain, murid-murid ke-12 murid Yesus, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses pertobatan Rasul Paulus ini, kalau kita baca di dalam sejarah dunia, itu selalu berulang. Di masa kita pun, kita dapat melihat bagaimana proses yang Tuhan lakukan kepada mereka yang menganiaya umat Tuhan, mereka yang pembenci kekristenan, bahkan mereka yang bakar-bakar gereja. Tuhan proses mereka menjadi alat, pada waktunya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji muliakan, itu Tuhan yang hidup, yang naik ke sorga. Yesus bertahta dalam kerajaan sorga. Jadi tidak ada yang bisa melawan kuasanya. Kalau ia sudah menetapkan, ia sudah memproses, itu akan terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman kita seringkali juga kita mengalami apa yang dilakukan oleh Saulus. Ia mengintimidasi, ia menindas, ia menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi bagi kita memang apa yang Yesus ajarkan, didik untuk pengikutnya, seperti yang ia ajarkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16, bahwa kita ini adalah domba-dombanya. Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik. Cerdik itu pakai pikiran, akal sehat. Cerdik seperti ular, tetapi tulus. Tulus itu memakai perasaan, keyakinan, iman. Tulus seperti merpati. Ketika kita berada di dalam kondisi, keadaan yang terhimpit, teraniaya, ya, Tuhan akan memberikan hikmat. Dan juga Tuhan akan memproses. Kekuatan kita tidak hanya dari dalam diri. Ada kuasa lain yang Tuhan sudah turunkan, curahkan, kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalam kita bergumul itu juga merupakan sebuah proses. Ketika kita ada dalam pergumulan, untuk kita tetap tulus, tetap setia di dalam iman. Pergumulan apapun, termasuk masa-masa pandemi, ini juga merupakan pergumulan bagi kita orang beriman. Kita tidak dapat bersekutu bersama, tetapi Tuhan berikan kita hikmat, cerdik. Kita pakai akal yang Tuhan anugerahkan untuk kita mengatasi masa pandemi, ketidakbisaan kita melakukan persekutuan. Marturia tetap berjalan di dalam ibadah yang kita lakukan. Pemberitaan firman tetap kita lakukan. Diakonia kita tetap lakukan, jalankan. Pelayanan tetap kita usahakan di masa pandemi sekalipun. Tuhan memproses setiap umatnya. Dan secara pribadi-pribadi pun Tuhan lakukan.
proses yang kita jalani, hasilnya akan ada sukacita. Kalau kita setia di dalam proses, kita setia di dalam kesukaran, setia di dalam iman, tetap berpegang kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan, hasilnya akan membawa sukacita. Hasil yang akan kita dapatkan tidak akan mengkhianati proses yang kita jalani. Sesulit apapun, Tuhan akan membuka jalan, menguatkan ketika kita setia dalam proses. Yaitu juga yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan tentang talenta. Sekecil apapun, kita tetap mau bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan anugerahkan. Dan pada waktunya ketika Tuhan datang, Tuhan katakan, bagus, baik, bagus betul perbuatanmu. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Proses yang Tuhan lakukan untuk kita dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Sama seperti Paulus, cuma satu tujuannya, menjadi alat di tangan Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Saudara dan saya pun hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan di dalam dunia ini damai sejahtera. Karena itulah kehadiran Yesus menghadirkan kerajaan sorga, pemerintahan Allah, agar damai sejahtera itu tercipta. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya ada di dalam proses yang Tuhan kerjakan untuk kita dapat menghadirkan damai sejahtera. Tetapi prosesnya itu tidak mudah. Ketika seseorang mahasiswa misalnya lulus, dia diwisuda menjadi sarjana apapun, tapi lihat proses yang dijalaninya, jatuh bangun, air mata, kesulitan, tetapi ia tetap setia di dalam proses. Pada waktunya ia akan menerima sukacita. Di dalam dunia saja sudah begitu, apalagi di dalam kehidupan beriman. Kita tetap setia, Tuhan mau membentuk kita menurut maksud dan kehendak Tuhan. Tentu kita semua tidak akan diproses menjadi pemberita Injil semua. Kalau penatua misalnya jadi pendeta, diaken jadi pendeta, pengurus perkat kemudian jadi pendeta. Nah, pendeta jadi apa? Ya, pendeta jadi banyak. Intinya adalah proses yang Tuhan lakukan bagi kita menurut kehendak Tuhan. Bagikan dalam rumah Tuhan, banyak perabotan di sana. Ada yang Tuhan proses menjadi alat-alat untuk makan. Ada yang Tuhan proses menjadi alat-alat untuk kursi, meja. Tapi semua perabotan itu dalam rumah Tuhan ada untuk kemuliaan Tuhan. Itu ilustrasi rumah Tuhan. Dan kita pun, Tuhan mau proses untuk kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu respon kita. Itu iman Paskah. Tuhan sudah kerjakan keselamatan kita. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan sudah kalahkan maut bagi kita. Selanjutnya tugas kita memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Setialah dalam semua proses yang Tuhan lakukan. Hasilnya tidak akan mengkhianati proses yang kita jalani. Hasilnya adalah sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu yang kudus, oleh karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami adalah rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Melalui firman kami diajarkan untuk memberikan diri kami di proses Tuhan. Karena Tuhan mempunyai maksud untuk menghadirkan di dalam kehidupan kami damai sejahtera Tuhan. Tuhan membentuk kami menjadi alat Tuhan untuk membawa keselamatan. Ya Bapa, kami mengakui dalam proses yang harus kami tempuh, kami hadapi, kami jalani. Seringkali kami mengeluh, seringkali kami tidak siap, seringkali kami memberontak. Tuhan, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami mau dengar-dengaran, kami mau memberikan diri kami dengan rendah hati, dibentuk Tuhan, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami mohon pertolongan Tuhan ketika kami selaku satu persekutuan umat Tuhan berada di dalam penderitaan oleh karena penganiayaan, oleh karena berbagai ancaman, berbagai penindasan. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kiranya Engkau nyatakan kehendak-Mu. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan akan melakukan apa yang terbaik. Bapa Surgawi, kami membawa pergumulan kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan tolong agar bangsa kami dapat menghadapi pandemi COVID ini dengan menjaga diri, dengan melakukan protokol kesehatan. Kami mau ikut serta memutus mata rantai COVID-19 dengan menjaga diri, menjaga kesehatan sebagai ungkapan kasih kami kepada sesama manusia. Tuhan, upaya-upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah Tuhan berkati, sehingga herd immunity boleh tercipta di dalam kehidupan masyarakat, dan kami boleh memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Juga Tuhan sadarkan kami untuk tidak bersikap euforia, tetapi tetap mewaspadai gelombang-gelombang yang mungkin terjadi dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami yang mengalami bencana-bencana alam, baik mereka yang menjadi korban bencana alam Seroja di NTT, NTB, juga gempa bumi yang baru terjadi di Jawa Timur, Kabupaten Malang. Tuhan, berikan kami kekuatan sebagai umat-Mu, untuk kami juga mau meringankan penderitaan bagi sesama kami, saudara-saudara kami, agar mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka. Berkati pemerintah yang Tuhan tetapkan bagi kami, berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan hikmat yang daripada-Mu, juga para menteri yang membantu tugas-tugasnya. Demikian juga bagi pemerintah-pemerintah yang ada, pemerintah-pemerintah daerah, sampai di RT RW. Tuhan, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB, berkati kepemimpinan serta pelayanan mereka.
upaya-upaya yang mereka persiapkan untuk pelaksanaan persidangan sinode ke-21, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan kebersamaan di lingkup Mumpul Jakarta Timur, Tuhan memberkati. Beberapa jemaat yang mengalami kesulitan untuk perizinan tempat ibadah, Tuhan berkati proses-proses yang sedang berjalan. Khususnya juga bagi jemaat Taman Harapan, jemaat Cawang Baru yang bergumul dengan tempat ibadah. Tuhan berkati, buka jalan bagi pergumulan mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi warga jemaat GPIB Nazaret, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para orang tua, ibu bapa, suami istri, janda, duda di dalam memimpin kehidupan keluarga. Tuhan tolong kuatkan mereka menghadapi pergumulan-pergumulan. Tuhan buka berkat-berkat bagi mereka di dalam usaha-usaha yang mereka kerjakan. Tuhan berkati perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja, instansi tempat mereka bekerja, agar mereka boleh bekerja dengan baik dan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan, kami membawa kepadamu pergumulan anak-anak di dalam pendidikan mereka. Tuhan menolong mereka, memberikan kepandaian, kecerdasan. Anak-anak yang sudah bertumbuh sebagai pemuda, teruna, Tuhan memberkati mereka di dalam pertumbuhan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua yang telah lanjut usia. Ya Tuhan, berikan sukacita di hari tua, agar mereka tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena kesehatan yang terganggu, mereka yang sakit, mereka yang ada di dalam proses perawatan, pemulihan. Tuhan memberkati pengobatan mereka untuk kesembuhan. Kami membawa keluarga Ibu Ismiati Aritonang, kami berdoa untuk Bapak Rensi Supusepa, untuk Bapak JJ Pratasik. Kami doakan Ibu Els De Freitas, Diaken Doni, Dien, Keisa, Miracle Lumi. Kami doakan Bapak Victor Mamusung, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu Kurniati Tambunan. Kami doakan Ibu Teli Wenas, Ibu Poyo Ole, Bapak Alexander Rega. Kami doakan Ibu Titin Nugroho, Bapak Denny Adam, Ibu Rin De Freitas, Bapak Niko Palar. Kami berdoa untuk adik Yosia Luntungan, Ibu Yudit Tambunan, Mirel Priskila. Kami doakan Ibu Novita Setiadi, Monika Agustina. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga Poli Palar. Tuhan sudah memuliakan orang tua terkasih, ibu mertua dari Penatua Cindy. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berkati gereja Nazaret, para presbiter yang Tuhan tetapkan, berikan hikmat di dalam pelayanan. Begitu juga dengan pegawai kantor majelis jemaat, unit-unit misioner yang ada. Tuhan memberkati dengan hikmat daripada-Mu. Kami berdoa juga bagi persiapan untuk SMJ triwulan keempat tahun 2020-2021. Tuhan berkati. Kami doakan penyelesaian Tanah Waru yang sedang berproses dalam pemeriksaan dokumen sampai rencana penandatanganan AJB. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Tiliklah kami masing-masing. Dalam pikiran kami, pergumulan kami, ada pergumulan yang tak terucapkan di dalam doa ini. Kami bawa kehadirat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, kuatkan kami menghadapi pergumulan apapun. Inilah doa kami Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sumber hidupmu, puji Dia di dalam sorga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini. Sion, terima Tuhanmu, minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber hidup kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa menerima berkat yang telah Kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 21 April 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Sakramen Baptis. Pelayanan sakramen baptisan anak diadakan pada setiap minggu pertama dalam ibadah minggu jemaat pukul 10. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kantor majelis jemaat 2 minggu sebelum pelaksanaan. Katekisasi reguler 2021-2022. Pembinaan katekisasi reguler
periode 2021-2022 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon Korsek Seksek turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Berita duka. Telah meninggal dunia pada Selasa 20 April 2021 Ibu Rosali Ariance Poli Ismen dalam usia 87 tahun 3 bulan. Almarhumah adalah mertua dari Penetua Cindy Poli Ipalar, Sektor 6. Almarhumah telah dimakamkan pada hari ini, Rabu 21 April 2021 di TPU Tanah Kusir. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Ibadah Pelkat PKP Gabungan akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2021 pukul 19 melalui aplikasi Zoom. Tema Who Am I dengan pemberita firman Pendeta Frida Kapoh Sambuaga. Dimohon anggota Pelkat PKP Nasaret untuk dapat mengikuti ibadah yang dimaksud dan turut mengapresiasikan peringatan Hari Kartini. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh pemuda untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Gerakan Pemuda bertema Healer, The Almighty and Powerful God, yang akan dilaksanakan pada Sabtu 24 April 2021 pukul 16 melalui aplikasi Zoom dengan pemberita firman Pendeta Jean Latumahina. SMJ Triwulan 4 2020-2021. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 2020-2021 akan dilaksanakan pada Sabtu 24 April 2021 pukul 13 sampai 15 secara virtual. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Petra Bogor bagi Will Elert Cornelis Melatunan, Sektor 1, dan Betsy Amanda Syauta, GPIB Petra Bogor, pada Sabtu 1 Mei 2021, pukul 11. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, paling lambat 3 hari sebelum dilangsungkannya pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Lowongan kerja. GPIB Jemaat Nasaret membutuhkan tenaga pegawai kantor dengan syarat pria wanita berusia maksimal 40 tahun, beragama Kristen, pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan manajemen dan administrasi, pengalaman kerja minimal 3 tahun di level manajerial, kepala bagian, menguasai dan mahir mengoperasikan komputer, komunikatif, berbadan sehat, surat keterangan catatan kepolisian, berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya. Surat lamaran dilengkapi dengan pas foto ukuran 4x6, dikirimkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Nasaret, Jalan Sunan Derajat, nomor 2729, Kelurahan Jati, Jakarta Timur, atau melalui email ke nasaret.gpibjakarta@gmail.com dengan subjek Laker Pegawai. Buku tamu. Diberitahukan kepada warga jemaat, non-warga jemaat yang akan beraktivitas di dalam lingkungan gereja, diwajibkan mengisi buku tamu yang disediakan di pos keamanan oleh petugas keamanan GPIB Jemaat Nasaret dan menjalankan prokes terkait pencegahan penularan penyebaran virus COVID-19.
petugas keamanan GPIB Jemaat Nasaret akan mengawal terlaksananya proses dimaksud. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana yang baik dan kondusif dalam lingkungan GPIB Jemaat Nasaret. Pemberita firman malam ini, Pendeta Henry B. DJ Yakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.